Satgas Pangan Polri menyelidiki temuan minyak goreng kemasan merek Minyak Kita yang diduga tidak sesuai takaran dengan yang tertera di label kemasan. Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen Helvi Assegaf mengungkapkan bahwa temuan ini berasal dari inspeksi mendadak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam pemeriksaan, 3 merek minyak kita dari 3 produsen berbeda diuji takarannya. Hasilnya, meski di label tercantum 1 liter, isi sebenarnya hanya berkisar antara 700 hingga 900 ml. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga melakukan sidak di lokasi yang sama pada Sabtu 8 Maret 2025. Selain menemukan ketidaksesuaian takaran, ia juga mendapati harga minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi. Lantas, mengapa minyak goreng ini bisa beredar dengan takaran yang tidak sesuai? Sejauh mana pengawasan terhadap distribusinya? Siapa yang bertanggung jawab atas pengurangan takaran ini dan apa sanksinya? Yaitu fakta yang kemudian kita lihat di lapangan beberapa hari terakhir, bahkan juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga sempat melihat secara langsung dan juga mengecek di Pasar Lenteng Agung bahwa ternyata betul isi kemasan dari minyak kita yang tertera labelnya adalah 1 liter, ternyata usai diukur, usai ditakar, isinya hanya sekitar 750 hingga 800 ml. Kemana 200 ml lainnya? Itu pertanyaan publik karena itu bukan sedikit ya. Dan apakah kemudian ini memang sudah terencana sejak awal? Mengapa lagi-lagi masyarakat yang jadi korbannya? Seperti judul kita pada malam hari ini, zalim minyak kita menyunat takaran. Kami akan membahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Irjen. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Dan juga sudah hadir pula ada Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Pak Renaldi Sarijawan. Selamat malam Mas Renaldi. Selamat malam Mbak Maria. Kita ingin dengar nanti suara para pedagang seperti apa, Mas. Siap. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendak, ada Pak Moga Simatupang. Selamat malam Pak Moga, Pak Dirjen. Mbak Maria. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Dirjen. Kita kemarin sempat dengar bahwa Kementerian Perdagangan langsung Pak Menteri yang menyampaikan sudah akan ditarik, sudah tidak ada yang beredar lagi kemasan minyak kita yang isinya tak sesuai dengan takaran. Betul demikian Pak Dirjen? Selamat malam Mbak Maria dan rekan-rekan sekalian narasumber. Jadi pengawasan yang kita lakukan sejak Desember sampai dengan tanggal 5 Maret itu sebanyak 311 pelaku usaha. Nah dari 311 itu 66 pelaku usaha sudah kita kenakan sanksi. Dan yang ditemukan oleh Pak Mentan itu sebetulnya kita sudah dalam pengawasan perusahaan tersebut. Demikian Maria. Pengawasan tersebut dan juga pemanggilan sejumlah distributor tadi itu sejak kapan Pak Dirjen dilakukan? Ya, semenjak Natal dan Tahun Baru kemarin Mbak Maria. Oke, artinya memang sudah Kemendak sudah mendengar ya adanya gelagat-gelagat di lapangan bahwa ada minyak kita yang tak sesuai takaran, sudah dipanggil, tapi pertanyaan publik lagi-lagi Pak Dirjen, mengapa sampai hari kemarin Pak kami cek ke pasar masih juga beredar itu Pak minyak kita yang tak sesuai dengan takaran? Ya, jadi memang terkait dengan pengecer, kita sudah berikan sanksi teguran tertulis. Nah, kita akan ada sesuai dengan Permendak 18 tahun 2024 tentang minyak goreng kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat. Itu kan sanksinya ada beberapa tahap. Pertama teguran tertulis, yang kedua penghentian sementara kegiatan penjualan, penutupan gudang penyimpanan, penarikan minyak goreng dari distribusi dan rekomendasi pencabutan perizinan berusaha. Di samping itu juga terkait dengan tidak sesuainya alat ukur takar timbangan, itu sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, itu akan dikenakan sanksi pidana. Beberapa perusahaan sudah dalam proses pidana di Barreskrim, seperti itu. Dan sedangkan yang kemarin itu kita sedang lakukan pengawasan, kita sudah ke pabriknya di Depok dan ternyata pabriknya pindah ke tempat lain. Ya. Sejumlah produsen pengecer juga sudah kemudian diberikan sanksi pidana. Tadi Anda sebutkan, boleh disebutkan Pak ada berapa pihak yang kemudian akan diproses secara pidana di Barreskrim? Ya, kita kan ada beberapa tahap ya sebelum dikenakan sanksi pidana. Pertama kita proses klarifikasi,
kita cek ke kelengkapan dokumen dan juga standarnya. Nah, setelah itu kita gelar perkara, setelah itu kita limpahkan ke Barreskrim Maria. Oke, baik. Ada berapa perusahaan, Pak? Boleh diinformasikan? Data yang di kami sebetulnya kita sudah berikan teguran-teguran tertulis dan sanksi lainnya itu sebanyak 66 perusahahan. Sementara yang terkait alat ukur tangkap timbangan ini terdapat 4 perusahaan. Itu ada 5 perusahaan, cuman yang 1 perusahaan sudah tutup. Oke, ada 66 perusahaan nakal plus 4 perusahaan nakal yang kemudian tadi mengurangi takaran di dalam minyak tersebut ya Pak ya. Jadi 66 itu bukan hanya ukurannya Mbak Maria, itu terkait dengan harganya, HIT-nya, terus penjualan dengan mekanisme bundling, dan juga dari pengecer jual ke pengecer lagi yang mengakibatkan harga menjadi tinggi, dan juga KBLI-nya tidak sesuai, terus tidak memiliki tanda daftar gudang dan lain sebagainya. Ada beberapa pelanggaran. Tidak hanya alat ukur tangkap timbangan. Oke, nampaknya banyak kecurangan-kecurangan dilakukan oleh sejumlah perusahaan nakal tersebut, Pak Dirjen. Terima kasih, Pak Arianto. Anda melihat ini kesengajaan atau seperti apa, Pak Arianto? Iya, saya kalau itu masih macam-macam ya. Orang yang berbuat curang itu di dunia itu pasti ada aja. Ada yang sangat curang sekali itu ya orang nakal itu ya itu kesengajaan. Tapi ada orang yang cuma ikut-ikutan, yang sana tidak ditindak, kemudian ini ikut-ikutan, itu namanya cuma ikut-ikutan, tidak sengaja. Tapi ya, apapun yang terjadi itu, di dalam kesulitan hidup sehari-hari itu, orang itu ada yang tabah, ada yang tidak. Nah, khusus untuk ini, kalau saya melihat ini ya, minyak goreng ini, kalau tidak salah, ini merupakan program pemerintah untuk membantu. Minyak subsidi, Pak, ini, Pak. Itu kok masih dicurangin gitu ya. Itulah yang menurut saya kira, sangat ini ya, tidak bisa dimaafkan itu. Itu dia, judul kita zolim makanya Pak ini Pak, tidak berlebihan kan menurut Pak Arianto ya? Saya sangat mendukung dan sangat setuju dengan tindakan Pak Menteri yang tegas ya. Karena hanya dengan ketegasan itu menimbulkan efek jerah bagi yang lain. Karena kalau tidak ditegasin itu, yang lain pasti nanti ikut-ikut. Jadi lebih banyak yang kejadiannya gitu ya. Dengan ditegasi seperti itu, maka menimbulkan efek jerah. Dan syukur-syukur juga saya dengar kemarin itu, Barreskrim kan ikut dalam Satgas Pangan itu dan sudah masuk dalam penyidikan juga saya dengar. Mungkin besok diumumkan siapa yang terlibat di dalam. Dalam waktu dekat akan menggelar press release besok Pak Arianto. Baik, gitu, kita ingin dengar juga suara pedagang seperti apa sebenarnya Mas Nenaldi. Apakah memang para pedagang tidak mendapatkan keluhan dari customer sebelum dilakukan sidak oleh Pak Mentan? Ya, keluhannya memang kami sudah dapati cukup lama Mbak ya. Tidak hanya pada saat menjelang Ramadan saja, bahwa keluhan-keluhan soal harga juga tadi yang disebutkan oleh Pak Moga juga sama gitu. 3 bulan sebelum masuk Ramadan itu harga sudah di atas HIT. Soal keluhan itu sudah juga sering disampaikan kepada kami. Sehingga soal takaran juga hari ini kan seperti puncak gunung es. Hari ini kembali viral soal minyak kita. Karena dulu di awal tahun 2023 juga mengalami hal yang sama minyak kita. Terjadi kelangkaan, bahkan penimbunan. Nah di awal tahun 2025 ini juga terjadi problem yang cukup, menurut kami cukup ironi gitu. Karena di bulan suci Ramadan, umat Islam sedang menjalankan ibadah, takaran dikurangi, harga masih tinggi. Kemudian ada 3 variabel. Yang ketiga itu adalah soal oplosan. Oplosan ini ditemukan di mana Mas? Di daerah Bandung ditemukan ada oplosan, jadi dioplos dari curah ke minyak kita. Dan ini kan jelas berbeda. Ke botol, langsung gitu ya? dimasukin ke botol. Ini kan jelas berbeda. CP-nya atau cloud point-nya jelas berbeda. CP10, CP8 ini kan jelas berbeda. Makanya dipakai di minyak kita yang daerah Bandung itu yang seharusnya CP-nya 8 tapi dipakai CP10 dengan minyak curah. Nah, ini kan problem. Kalau lagi-lagi tidak hanya problem saja, sebenarnya korbannya kan tidak hanya masyarakat pembeli, tapi pedagang kan juga jadi korban. Omset yang menurun, kepercayaan para pembeli juga hilang. Ya, konsumen yang datang akhirnya berusaha menanyai gitu. Terjadilah interaksi antara penjual dan pembeli, sehingga ada kecemasan masyarakat. Nanti saya dapatnya nggak full gitu, jangan jual minyak kita yang banci gitu, kira-kira gitu. Bahasanya sampai seperti itu di pasar. Maka seharusnya sih ini harus segera ditindak ya. Saya kira persoalan minyak takaran ini tidak hanya terjadi pada hari ini saja, tapi jauh sebelum itu ada soal harga juga yang belum selesai diurusi oleh Menteri Perdagangan. Ya, kalau tadi kita sudah sama-sama melihat ya Mas, kita sempat beli tadi ya, ada minyak kita hari ini, apakah kemudian yang kita beli hari ini memang merupakan minyak kita yang sudah sesuai dengan takaran? Nanti kita akan coba cek bersama-sama, kami juga sudah memiliki ada gelas ukur di sini, tapi sesaat lagi pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.
Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kami coba mengajak Anda untuk melihat grafis yang sudah kami siapkan karena kita tahu betul karena beberapa hari ini memang isu mengenai minyak kita yang tak sesuai dengan takaran lagi-lagi ini masih terjadi bahkan hingga hari kemarin. Kita hari ini juga ingin melihat apakah sudah ditarik peredarannya oleh Kementerian Perdagangan. Kita hadirkan ini ada beberapa masalah terkait dengan minyak kita yang tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Dirjen, tidak hanya mengenai isi takarannya yang tak sesuai saja, tapi juga kemudian mengenai kemasan ulang di botol bekas. Wow, bagaimana kemudian dampaknya tentu besar bagi masyarakat. Kemudian juga maraknya yang dijual online, padahal Kemendak jelas-jelas melarang penjualan minyak goreng bersubsidi untuk rakyat ini dijual secara online maupun di e-commerce ya. Belum lagi adanya minyak kita yang dipalsukan dari minyak curah. Ini yang tadi juga sempat disuarakan oleh para pedagang terjadi di wilayah Bandung dan juga di wilayah Jawa Tengah. Dan terakhir ini juga ada minyak kita yang dijual bundling. Jadi Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan pelanggaran ini di mana pedagang minyak kita ini menjual dalam bentuk metode bundling yang lagi-lagi ini adalah minyak bersubsidi, minyak untuk rakyat yang seharusnya memang tidak dijual secara bundling dan juga sudah ada aturan-aturan yang ada. Tadi langsung saja Mas Renaldi kita coba akan lihat ya, ini tadi kita sudah beli bersama-sama ya Mas ya. Ya. Ini boleh coba saya bantu Mas, saya perlihatkan dulu di kamera, boleh dibantu. Ini adalah minyak kita, di sini ada kecil sekali tertulis kalau saya kemudian boleh membacakan ada HET 15.700 per liter. Di sini ada kecil sekali di sini di bagian ujung kanan, di bagian kemasan ada 15.700 per liter. Sedangkan kalau saya cari pemirsa di bagian label ini tidak ada satupun kemudian yang menunjukkan tulisan begitu ya. Biasanya adalah isi bersih gitu ya atau neto sebesar 1 liter gitu. Tapi lagi-lagi di dalam label minyak kita kali ini tidak terlihat. Bahkan kalau kamera menyorot bahkan sampai tidak terlihat ya karena begitu kecil sekali tulisannya HET 15.700 per liter dan tidak ada satupun yang tertera di sini mengenai isi bersih. Jelas di sini diproduksi oleh PT Arta Eka Global Asia. Ini yang kemudian sempat ramai diperbincangkan di mana perusahaan yang kemudian dituding nakal ini ya mengakali kemasan yang tak sesuai dengan label yang tertera. Kita coba akan buka, silakan Mas Renaldi, monggo. Ini sudah ada gelas takar, masih disegel tadi Mas? Sudah. Masih disegel, sudah dibuka. Ini sudah tertera di sini ada mulai dari 100 mili, kemudian 300, 500 mili, kemudian dari 700 dan hingga 1 liter di bagian garis paling atas. Apakah ini kemudian sudah sesuai dengan takaran? Ini kalau bisa kamera menyorot, ini sekitar 800 mili lebih sedikit ya Mas ya? Sedikit. Ini kita baru beli hari ini loh Mas. Ya. Terus Mbak, ini memang ini fakta ya bahwa kemudian yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan itu yang rupanya ditarik, seolah-olah ditarik gitu, ternyata masih beredar di mana-mana. Maka 3 perusahaan itu harus dicek suplainya kemana aja tuh Mbak. Tidak hanya terjadi di Jawa ternyata, di beberapa daerah juga mengalami hal yang sama, takarannya dikurangi. Maka suplai itu karena sudah terdistribusi dengan masif gitu sehingga masyarakat yang akhirnya dirugikan. Nah tadi juga pedagang kan juga Mas, jelas masyarakat jadi korban loh ini loh. Jelas bahwa tadi saya juga tidak setuju oleh Pak Mogas menyampaikan bahwa pengecer yang harus disidak gitu, bahwa pengecer seperti kami pedagang juga kami mendapatinya sudah seperti itu gitu. 1 karton kemudian kita nggak timbang lagi, kita langsung jual karena memang momentum kan. Ramadan kita percaya aja gitu. Karena ini subsidi pasti tidak akan ada persoalan. Maka yang paling penting sebenarnya ini perlu ada evaluasi sih di rantai pasoknya. Baik itu dari produsen ke D1, D1 ke D2, D2 ke pengecer. Ini harus ada evaluasi. Saya kira kalau Kementerian Perdagangan fokus terhadap ini bisa selesai persoalannya. Oke, mungkin langsung ditanggapi Pak Moga, silakan. Ternyata hingga hari ini kami membeli minyak kita kemasan botol masih ditemukan Pak, tak sesuai dengan takarannya. Hilang sekitar 200 mili, Pak Moga. Baik, makasih Mbak Maria. Jadi betul yang disampaikan tadi dari pedagang pasar. Memang kalau kami melakukan pengawasan, harganya itu selalu normal Mbak Maria, sesuai HET di pengecer 15.700 dan yang dijual itu sesuai dengan label. Nah, namun kadang pedagang itu suka menyimpan
minyak kita dengan versi yang ukurannya kurang. Dan ini pedagang tingkat pengecer maksud Anda Pak Moga, mohon maaf? Ya, seperti itu. Dan kami selama ini tidak pernah kenakan sanksi pidana. Dari pengecer inilah kami akan men-tracing ke atas, Mbak Maria. Perlu saya sampaikan di sini bahwa minyak kita merupakan program minyak goreng rakyat yang merupakan hasil kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation yang diberikan kepada pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Perlu kami sampaikan, kebutuhan minyak goreng per bulan rata-rata sebanyak 257.000 ton. Sementara supply untuk minyak kita dari DMO itu rata-rata antara 160.000 sampai dengan 174.000 ton. Nah, harga minyak kita ini HET-nya 15.700, sementara minyak premium itu harganya sekitar 22.300 ya per hari ini. Berarti ada selisih harga 6.000 lebih. Nah, hal inilah sehingga minat masyarakat untuk membeli minyak kita itu cukup tinggi. Nah, karena suplainya sangat terbatas, kebutuhannya tinggi, ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan ini untuk mencari keuntungan. Demikian, Mbak Maria. Ya, baik, kami pun juga sebenarnya mengapresiasi betul apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan yang sudah menindak, tadi Anda sempat sebutkan, sudah bahkan melakukan proses pidana, sanksi pidana dilakukan di Bareskrim terhadap sejumlah perusahaan nakal yang culas menzolimi rakyat, begitu ya Pak ya. Tapi lagi-lagi Pak, bagaimana respon Kemendak Pak? Ini masih ditemukan hingga hari ini ada minyak kita yang tak sesuai dengan takaran. Publik jadinya khawatir sampai saat ini Pak Dirjen. Baik Mbak Maria, kami perlu dukungan peran serta masyarakat. Kita juga sudah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk dengan dinas perdagangan dinas yang menangani perdagangan provinsi, kabupaten, kota, kemudian ke produsen, distributor 1, distributor 2, juga pengecer yang terdaftar dalam SIMIRA. Kami juga sudah di Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran. Bila mana ada pelanggaran, itu akan dikenakan sanksi dan wajib memasang spanduk. Spanduk terkait dengan HET minyak kita dan sanksinya. Kepada masyarakat yang menemukan minyak kita yang tidak sesuai dengan label dan ukurannya, itu bisa melaporkan ke Satgas Pangan di daerah melalui Polsek, Polres, atau Dinas Perdagangan, sehingga kami bisa tindak lanjuti. Demikian. Begitu juga media dan masyarakat lainnya. Ya, jadi gini Mbak Maria, saya ingin klarifikasi ya bahwa sebenarnya ini tidak melulu kesalahan teman-teman pedagang. Kenapa kok jadi seperti pedagang pasar ini seperti dikambing hitamkan gitu, persoalan takaran, harga dan sebagainya. Kalau memang berani Kementerian Perdagangan untuk membuka semua data, baik di SIMIRA, dibuka datanya dari produsen ke D1 itu perusahaan siapa aja, dari D1 ke D2 perusahaan siapa aja, begitu juga seterusnya sampai ke pengecer. Siapa, Mas? Ya itu harus dibuka, itu harus dibuka supaya kita tahu, publik bisa lihat gitu. Sebenarnya persoalannya ada di mana, harga itu selisihnya ada di mana. Jangan sampai sekarang kami yang disalahkan gitu, dikambing hitamkan bahwa pedagang yang nakal dan lain sebagainya. Pedagang pasar Pak Moga izin, justru kami dapat harga 1 karton minyak kita aja itu udah di atas HET Pak. Bagaimana kami harus jualan 15.700 sementara HET-nya sudah di atas. Baik, silakan Pak Renaldi. Jadi begini Pak Renaldi, Mbak Maria, itu kami setiap kali minta kepada pedagang pasar belinya di mana. Itu tidak pernah kami dapat informasi beliau beli dari mana. Seperti itu. Nah, karena kami minta juga transaksinya beli berapa itu nggak ada fakturnya selama ini. Nah, itulah hambatan kita di lapangan. Nah, dengan upaya kita yang pengawasan kita lakukan, ya kita dapat seperti yang saya sampaikan tadi, dari 311 pengawasan sudah ada 66 pelaku usaha yang kita kenakan sanksi. Kita tidak pernah mengenakan sanksi kepada pedagang di pasar. Kita hanya ingin mendapatkan informasi di mana mereka membelinya sehingga kita tracing ke atas seperti D1, D2 dan produsen. Dan sekarang ini kan sudah ada lagi mata rantai perdagangan minyak kita yang harusnya stop di D2 ke pengecer, ada lagi D3 pengecer yang membeli banyak, kemudian dibeli lagi. Nah, inilah yang menyebabkan harga semakin tinggi. Mas, kalau di lapangan gak ada yang mau jawab, ada mau di tracing tuh sama Pak Dirjen nih. Iya, sebab kalau dari bottom up ya seperti itu pasti harusnya top down gitu, kerja pemerintah dari atas, dari produsen dicek betul apakah ini sebabnya ada di sana, kita harus cek. Di hulu itu harusnya seperti apa, di jalur tengah kemudian di hilir. Ya kita di hilir gitu. Ya kami hanya terima dengan angka 162.000 per karton yang isi 12, itu udah di atas HET, Mbak. Maka kalau kita dibilang nggak pernah melapor pedagang, Mas. Ya kita dapatnya dari tentu dari agen setempat dong yang ada di pasar gitu kan.
pasar-pasar yang besar yang ditemukan Pak Amran di Lenteng Agung itu kan pasar-pasar besar juga. Nah itu ada agen-agen setempat di situ yang tentunya ngambil juga dari sana. Kalau mau di tracing sesungguhnya ya Pak, moga izin ya Pak, harusnya dari atas Pak, dari top ke down gitu, jangan dari bottom up. Kalau bottom up nggak akan ketemu karena kami hanya mendapati supply-nya saja gitu. Karena kebijakan ini ada di Kementerian Perdagangan. Justru di tahun-tahun awal minyak langka, minyak kita itu hadir dari Kementerian Perdagangan. Yang tadi Pak Moga jelaskan, hasil dari DMO. Sehingga kalau mau menyelesaikan persoalan ini dari Kementerian Perdagangan. Gitu. Ini sedang sama-sama kita coba telisik begitu ya. Kalau kemudian Pak Arianto melihat pengawasan seperti apa yang harus dilakukan? Kok nampaknya masing-masing juga ada kesulitan mencari tahu gitu? Ya itu ya. Di dalam semua problemnya, itu masalah kecurangan-kecurangan ini kan jadi kan saling salah menyalahkan kan. Kita itu masing belum tahu siapa sih yang menaikkan harga itu kan, biang keroknya siapa gitu ya. Mudah kan harusnya ditemukan Pak? Ya, kalau dicek nggak ada, tapi begitu nggak dicek kan muncul yang disimpan kan. Nah itulah tantangan daripada kondisi kalau kita suruh mengawasi yang seperti itu. Ini bukan hanya di minyak goreng saja, di semua perdagangan hampir sama terjadi kayak manipulasi seperti ini gitu. Tetapi kalau saya hanya punya dalil ya, sesuatu yang terulang-ulang ya, suatu pelanggaran hukum yang terulang-ulang itu tidak akan mungkin tanpa sepengetahuan daripada pengawasnya. Pasti terjadi pembiaran itu maksudnya. Pembiaran dari pihak mana nih? Pemerintah, polisi atau? Bukan, pembiaran orang yang mengawasi itu. Ini bukan hanya menterinya yang salah, tapi yang perantara-perantara ini yang semestinya dia ngontrol ke lapangan, tapi kemudian cara ngontrolnya juga pura-pura nggak ketemu, itu bisa jadi. Di dalam dunia kepolisian kayak gitu, saya hanya pakai dalil gitu aja. Misalkan ya, ada perjudian gitu, itu nggak akan mungkin Kapolseknya itu nggak tahu ada perjudian di situ. Kalau saya bilang, kalau ada perjudian 1 minggu itu pasti Kapolseknya udah terima setoran pasti. Sama juga dengan kasus ini ya? Kasus ini kayak gini, pasti ada yang kolusi itu. Makanya solusinya bagaimana? Yang menurut saya harus sidak dan kemudian kasih shock terapi kayak Menteri Anwar itu. Dan tidak hanya di langsung pengecer bawah saja Pak, sampai ke atas semua disidak, yang curang waktu itu langsung dieksekusi dan diumumkan sehingga yang lain pada nggak berani lagi kayak gitu. Untuk bergerak seperti ini. Karena pakai gitu terapinya, kalau nggak susah memang. Itu dia Pak, kita semua pusing Pak, ini padahal minyak subsidi untuk rakyat, kok rakyat yang dizolimi, itu dia kan Pak. Jadi kepercayaan publik juga jadi berkurang terhadap pemerintah. Itu yang kemudian kita temukan di lapangan. Sayang sekali demikian. Bahkan hingga hari ini tadi kita mengecek, membeli minyak kita di Jakarta, masih saja terjadi minyak kita yang tak sesuai dengan takaran. Bagaimana dengan di sejumlah daerah? Kami akan hadirkan untuk Anda saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kalau tadi kita sudah mengecek bersama-sama, kita baru membeli minyak kita hari ini dan ternyata lagi-lagi kita masih menemukan minyak kita yang tak sesuai dengan takaran. Kami ingin mengajak Anda untuk melihat di sejumlah daerah bagaimana, karena kita tahu bersama bahwa minyak kita ini sekali lagi merupakan upaya dari pemerintah dalam mendistribusikan minyak goreng hasil dari alokasi pasar dalam negeri atau DMO melalui sebuah kemasan botol dalam ini maupun juga kemasan pouch, kemasan plastik begitu ya, agar masyarakat bisa membeli minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau. Namun mengapa minyak yang kemudian sejatinya untuk rakyat ini masih saja dizolimi? Kita coba akan ajak Anda untuk melihat di wilayah lain, di Makassar. Kita ingin melihat bagaimanakah kemudian kondisi minyak kita di sana. Apakah sudah sesuai dengan takaran yang tertera di label atau kita masih menemukan ini ada minyak kita yang tak sesuai dengan takaran di sana. Samsul Barif. Ya, Maria dan pemirsa, benar sekali seperti Maria sampaikan bahwa belakangan ini minyak kita yang sebenarnya menjadi solusi bagi warga masyarakat untuk mendapatkan minyak dengan harga terjangkau justru malah dicurangi dengan adanya temuan kapasitas dari minyak kita ini yang seharusnya 1 liter berkurang menjadi 750 liter
750 ml maksud saya. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan. Di sini para pedagang di tempat ini memang masih menjajakan minyak goreng, minyak kita yang memang beragam. Ada yang kemasan 2 liternya, kemudian ada kemasan yang 1 liter. Nah, untuk kemasan 1 liter itu ada 2 varian. Ada yang berupa botol yang seperti ini, kemudian ada juga berbentuk kemasan yang seperti ini. Nah, kita akan mengecek apakah benar ukuran yang 1 liter ini isinya adalah 1 liter. Tadi saya sudah sempat berkeliling di sekitar pasar sini untuk mencari gelas takaran 1 liter, namun saya hanya mendapatkan gelas takaran yang 500 ml, tapi saya beli 2 untuk mencukupkan takaran 1 liter. Kita akan mencoba melihat, membuktikan apakah ini benar-benar isinya adalah 1 liter. Sebelumnya saya sudah membeli 1 liter minyak kita untuk kita tes tentunya. Ayo kita coba buktikan. Di sini sudah ada 2 gelas takaran yang sengaja tadi sempat saya cari sebelum kita memulai live pada malam hari ini. Ini adalah gelas takaran 500 ml. Saya beli 2, saya ambil 2 karena saya tidak menemukan gelas takaran yang 1 liter. Sebelumnya di sini saya ditemani dengan Pak Musin, salah seorang pedagang di pasar tradisional Tamamang Makassar. Pak Musin, izin Pak, ya saya ingin mencoba untuk bisa dibantu dulu Pak Musin dibukakan. Ini masih tersegel, pemirsa, ini masih tersegel. Kita lihat dulu. Oke, baik. Lalu kita akan coba mengukur apakah benar minyak kita yang harga eceran tertingginya 15.700 per liter. Namun untuk di Makassar ini dijual seharga 18.000 karena memang bagi pedagang di pasar-pasar tradisional mereka mendapatkan stok minyak ini dari pengecer juga Pak ya. Sehingga harganya sudah tidak 15.700 lagi, tapi sudah menjadi 18.000, bahkan informasinya ada yang sampai 19.000. Nah, kita akan coba dulu. Ya, ini setengah liter atau 500 ml. Yap, pas. Ini sampai di 500 ml. Ini artinya sudah setengah dari 1 botol kemasan minyak kita ini. Kita coba lagi di gelas takaran yang kedua. Kita lihat apakah ini juga 500 ml atau setengah liternya. Ya, ini ukurannya pas 500 ml. 500 ml artinya benar dalam 1 botol minyak kita yang seperti ini itu benar adalah isinya 1 liter minyak goreng. Namun memang sebelumnya menurut informasi yang saya peroleh tadi dari Pak Musin bahwa sebelumnya memang pernah Pak ya mendapatkan minyak kita yang isinya tidak 1 liter Pak ya? Iya, biasa 1 kali pernah dapat tapi habis tidak pernah mengambil lagi. Jadi saya pembeli juga tidak pernah protes. Baru saya tahu bahwa isinya tidak cukup. Jadi saya ambil yang lain yang cukup. Iya. Memang Pak, maaf, kalau dulu itu yang 750 ml itu kemasannya seperti apa Pak? Kemasannya begini, cuma kurus botolnya. Baru lembek dia punya plastik. Ya, kurus. Beda memang beda. Beda kan? Yeah. Dari kemasan sudah beda. Dari beda, kemasan sudah beda, baru tidak penuh begini. Kalau harganya kemarin? Beda juga sedikit, beda sedikit, tipis. Itu berapa? Itu 16,5, sedangkan yang biasa 17. Oh gitu Pak ya? Iya. Jadi 500 Pak ya? Iya. Baik. Setelah itu sudah berapa lama Pak? Sebelum puasa ini sambil, tapi di belakang tidak pernah ambil karena sudah ketahuan nih. Oh, sudah ketahuan banyak yang protes. Banyak yang protes dan terbukti dicurangi Pak? Iya, dicurangi. Baik. Nah, Maria dan pemirsa, selain minyak yang 1 liter ini ternyata bukan hanya yang 1 liter saja yang takarannya berkurang, namun yang 5 liter juga. Nah, di sini sudah ada 2 jerigen berisi 5 liter yang kalau kita lihat ini isinya sama 5 liter, harganya sama 15.700, namun ternyata takarannya berbeda.
Jadi bukan hanya 1 liter saja yang ukurannya berbeda, tapi untuk minyak yang 5 liter juga berbeda. Nah, bisa dilihat tampak jelas ini saja dari kemasannya saja. Yang ini bahannya lebih tebal dan jika diangkat dia memang lebih berat dibanding yang sebelah ini. Sementara di labelnya minyak kita ini sama-sama tertulis 5 liter. Namun ternyata ukuran atau isi dari 2 jerigen minyak kita 5 liter ini diduga berbeda. Baik, itu dulu Maria dan pemirsa, informasi yang saya sampaikan terkait dengan ukuran minyak kita di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke Anda di Ya, menarik Jakarta. juga kalau kita lihat ternyata Anda menemukan fakta minyak kita dengan ukuran jerigen 5 liter juga ada yang berbeda isinya. Kalau Anda lihat di sana, apakah juga distributor atau produsennya berbeda dari 2 jerigen tersebut? Anda bisa cek, Samsul? Baik. Tentunya saya akan menanyakan langsung kepada Pak Muhsin. Pak Muhsin, untuk produsen atau supplier dari minyak goreng yang 5 liter ini dengan minyak goreng yang 1 liter ini, apakah suppliernya sama, Pak? Atau berbeda? Berbeda, kayak saya ambil di toko, cuma ambil di toko, bukan orang anu. Memang ada yang bilang tidak cukup, ada juga ambil beda harga juga. Ini harganya 1 karton 345, sedangkan ini 320. Bedanya harga. Beda. Ya. Harganya yang beda, Pak, ya? Beda harganya juga. Cuma itu tidak nak kasih tahu, bilang isinya 5 liter. Tulisannya 5 liter, cuma diambil sampai di sini kita liter tidak cukup. Iya. Cuma sekitar 4 liter. Jadi harganya memang beda. Ya, beda tipis. Beda harga, namun takaran yang tertulis dalam label ini sama-sama 5 liter, Pak, ya. Setelah dibuktikan juga ternyata hanya 4 liter lebih, Pak, ya. Baik. Seperti itu, Maria. Ternyata memang selain harga yang berbeda juga isi dari 2 kemasan minyak 5 liter ini ternyata berbeda. Yang satunya adalah 5 liter dan satunya hanya 4 liter lebih. Dan tentunya seperti yang sampaikan tadi bahwa minyak goreng ini didapatkan dari toko memang sebenarnya sudah diinformasikan dengan kondisi harga yang berbeda. Itu, Maria. Ya, baik. Terima kasih laporan lengkap dari Samsul Ma'arif langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ternyata ditemukan juga fakta baru di minyak kita ukuran jerigen atau 5 liter juga ada yang tak sesuai dengan takaran. Informasi terbaru kan juga kita simak bersama bahwa polisi sempat menyita minyak kita buatan 3 produsen yang jumlah volumenya tak sesuai dengan takaran. Kami akan lanjutkan perbincangan kita, tapi sesaat lagi ya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, dan kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Memang ada sekitar 80-an produsen dan juga lebih dari 300-an distributor yang tergabung dalam proyek minyak kita ini. Tentu tadi kita dapati memang ada perusahaan-perusahaan baik itu produsen maupun distributor yang culas, yang zolim gitu ya terhadap rakyat. Tapi ada juga kok perusahaan-perusahaan yang memang berada pada jalurnya, sudah memberikan minyak kita dengan sesuai dengan takaran dan juga label yang tertera di takaran tersebut. Tapi kita ingin lihat, Pak, pengawasan seperti apa ini, Pak Arianto. Kalau Anda lihat, nampaknya tidak hanya dari pemerintah yang mengecek dari atas ke bawah, bawah ke atas, tapi juga nampaknya para pedagang juga harus bisa menyalurkan apa yang ditemukan di lapangan, Pak Arianto. Menurut saya pengawasan itu tidak bisa dari atas ke bawah. Tapi semua yang harus mengawasi ya, masyarakat baik konsumen maupun para penyalur ini juga ikut melaporkan apabila terjadi manipulasi ataupun kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para perantara itu tadi. Jadi kalau saran saya yang mengatasi ini, kita harusnya out force. Bukan hanya pemerintah yang dituntut, tapi juga semua pedagang pelaksana di lapangan itu ikut. Tapi syaratnya adalah laporan itu ditindaklanjuti betul-betul oleh Satgas Pangan ini, ditunjukkan gitu, sehingga ada shock terapi. Oh, ternyata ini memang kalau dilaporkan dan ditindak, dan kemudian yang curang langsung ditindak tegas. Saya kira itu salah satu contoh ya. Oke, salah satu saran. Di lapangan gimana implementasinya? Jalur komunikasi dari pedagang untuk melapor ke Satgas itu ada nggak, Mas? Ya, tentu jelas ada, Mbak. Di tahun 2023 awal kita laporkan soal penimbunan terjadi. Dan kami bekerjasama dengan BIK Mabes Polri tentunya. Suplai data yang kami berikan kepada Mabes Polri kita sampaikan. Kita jelaskan bahwa ini begini, sekian perusahaan yang
berusaha untuk menimbun di awal tahun 2023 dan ditindak tentunya. Dan hari ini kami tentu IKAPI siap gitu untuk memberikan data, fakta yang terjadi di lapangan yang nanti bersama Kementerian Perdagangan tentunya bersama kepolisian kita akan laporkan hasil temuan kami, hasil investigasi kami di daerah. Di daerah terkait dengan minyak kita ini ya, dan sudah ada lengkap datanya ya. Ya. Oke, Pak Dirjen, kalau kemudian melihat nanti ke depan apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Pak? Ya, jadi kami ralat dulu ya Mbak Maria, yang dimaksud minyak kita itu bukan minyak subsidi, tapi minyak kompensasi terhadap pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor. Kalau kita flashback ke belakang, itu minyak kita itu mulai berlaku pada era Pak Julhas ya, awal-awal kepemimpinan beliau di Kementerian Perdagangan. Nah, dulu kenapa dibuat DMO? Karena memang harga CPO tinggi, sehingga produsen tidak ada yang memasok untuk minyak goreng. Mereka ingin menjual semua. Maka ditetapkanlah DPO dan DMO pada saat itu. Nah, pada saat awal mula diberlakukan DMO, minyak kita itu banyak sekali, melimpah. Karena para eksportir ingin mendapatkan hak ekspor. Namun untuk hari ini aja stok hak ekspor itu ada sebesar 4,42 juta ton. Wow. 4,42 juta ton. Jadi memang mereka masih menahan untuk menyalurkan DMO-nya. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Namun demikian minggu lalu Pak Mendak dan Pak Menko Pangan sudah berkoordinasi dengan para produsen dalam rangka bulan Ramadan dan juga Idul Fitri meminta untuk memasok double. Dan ke depan kami mohon kepada masyarakat, bila mana ditemukan ada minyak kita yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam label, langsung aja laporkan ke Satgas Pangan. Dan kami juga mohon keterbukaan Asosiasi Pedagang Pasar. Saya sudah beberapa kali ketemu teman-teman Asosiasi Pedagang Pasar, saya minta data-data seperti itu. Sampai sekarang saya bukan ingin membela diri, itu saya sudah lakukan, tidak dapat sampai sekarang. Nah, jadi kerjasama semua pihak ini sangat diperlukan, dan kami ke depan akan terus bekerja sama dengan Barreskrim dan tentunya media dan pihak-pihak terkait guna menjaga kecukupan dan stabilisasi harga minyak kita dan bahan pokok lainnya. Perlu kami sampaikan Mbak Maria, saat ini menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak hanya minyak kita, hampir semua komoditas pangan mengalami kenaikan. Jadi marilah kita bersama-sama membuat iklim kondusif. Ya, memang selama ini pengawasan yang kita lakukan kita tidak ekspos Mbak Maria. Karena kalau kita ekspos itu pelakunya langsung hilang dan tidak juga ada keterbukaan dari stakeholder kita untuk memberikan informasi dalam rangka pengawasan. Demikian Mbak Mari. Ya, Mas Renaldi sih sudah siap ya Mas memberikan data kerjasama dengan Kemendak ya? Betul, tentu. Jelas bahwa kami akan, seperti yang tadi saya jelaskan, penindakan minyak goreng ini kami sudah amati sejak 5 tahun terakhir lah. Bahkan sejak berdirinya minyak kita gitu. Nah, maka saya tunggu Pak. Saya tunggu waktu saya Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Pak. Sampai sekarang belum dapat datanya Pak. Itu dia langsung diserahkan biar langsung ditindak. Siap. Kemendak. Mas Renaldi. Baik, terima kasih banyak Pak Dirjen waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Makasih juga Pak Rianto, Mas Renaldi, terima kasih. Kita ingin lihat tentu esok hari Polri rencananya akan melakukan press release terkait dengan kasus minyak kita dengan kemudian melakukan sanksi pidana begitu ya terhadap sejumlah produsen maupun juga distributor. Kita ingin betul-betul bahwa apa yang kemudian dilakukan untuk rakyat betul-betul manfaatnya juga dirasakan oleh rakyat.